tur atau benar-benar gimana untuk mengatasinya karena ya itu tadi, jangan pernah disepelekan ngomongin soal gangguan tidur karena takutnya nanti berimbas kepada penyakit-penyakit yang lain. Bener, dan kalau gejala gangguan tidur sebenarnya banyak banget nih listeners. Misal nih bangun tidur, ini tidurnya sama bangunnya itu waktunya nggak teratur. Terus sulit tidur di malam hari. Nah, misal ngerasain irama nafasnya itu kayak nggak normal pas tidur, itu juga jadi salah satu gejala gangguan tidur. Iya, terus ngantuk di siang hari, yang Heeh. harusnya nggak tidur malah tidur gitu kan. Karena mungkin ya di malam kita begadang, Iya, jadi pasti di siang udah nggak fit tuh dan bawaannya ngantuk. Dan itu tadi ya bisa meningkatkan resiko-resiko yang dimana munculnya berbagai penyakit seperti hipertensi dan penyakit jantung ya listeners. tuh kan sampai separah itu berarti kan kalau kita punya gangguan tidur, Hmm, terus yang tanda-tandanya oh kesemutan juga ternyata juga termasuk loh, kesemutan atau emang ada sensasi sensasi jalar ke tangan sama kaki, lemas otot, badan lemes, nah itu termasuk juga ternyata. betul. Kalau udah ngerasa, "Aduh kok ini kayaknya beneran deh gangguan tidur deh." Ini kira-kira kapan kita harus bisa periksa ke dokter dan emang harus ada penanganan serius kalau emang tertidur pas mengemudi. Nah, ini harus banget diwaspadai listeners kalau tiba-tiba waktu di jalan, entah kendaraan apapun ya, motor, mobil, itu bahaya banget. Ada yang seperti itu ya. Jadi Heeh. ini adalah tanda-tanda kalau ternyata gangguan tidur Anda sudah bermasalah dan harus segera dikonsultasikan ke dokter. Yang pertama tadi tertidur saat mengemudi, kemudian yang kedua sulit terjaga ketika sedang menonton televisi atau membaca buku. Wah, Yes. ini sering banget nonton film, film yang nonton kita habis itu ya. Baca buku apalagi, ada orang yang sulit banget untuk konsen, fokus akhirnya pasti tertidur. Betul, termasuk kalau misal lagi kerja, lagi di sekolah, di kantor, bahkan cuma di rumah santai-santai doang, ini nggak bisa konsen, itu bisa jadi tanda-tanda Anda harus bisa langsung ke dokter karena tadi gangguan tidur. Termasuk juga misal sulit mengingat sesuatu, terus juga lamban buat ngerespon sesuatu, ini kayaknya juga udah jadi hal yang diharuskan Anda buat bisa pergi ke dokter buat konsultasi ataupun emang Nah, itu butuh dia, bantuan. listeners. Jadi mungkin ada beberapa pengobatan nanti yang bisa dicoba juga, nanti kita Mhm, akan kasih tahu ya seperti apa pengobatannya. Langsung ini? langsung aja, Oke, kita spill langsung aja. langsung dikasih tahu ya pengobatan Heeh, gangguan tidur. Yang pertama adalah ini berpengaruh dari gaya hidup Anda sehari-hari. Pada dasarnya nih, penerapan pola hidup sehat dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. iya, Beberapa bentuk gaya hidup sehat yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi lebih banyak makanan serat. Jadi pengaruh banget ini yang namanya metabolisme itu tidak hanya urusan pencernaan, mhm, listeners, tapi memang bisa juga untuk apa namanya mengatasi gangguan tidur Anda. Jadi yes, mengubah lebih banyak makanan berserat seperti sayuran dan buah-buahan, mhm, membatasi asupan gula. Jadi apalagi kalau udah malam ya, heeh, konsumsi gulanya dikurangin, kemudian berolahraga secara rutin, mengelola stres, jadwal tidur harian yang Anda atur dan Anda konsisten mengupayakan untuk bisa benar-benar teratur gitu. bener, termasuk juga kalau kita mengkonsumsi kafein, ini juga harus ada waktunya ya listeners, jangan sampai kita minum kafein, kopi ataupun teh ya, kafein gitu sebelum tidur itu juga jangan dilakukan, tidak disarankan, terus tidak ataupun mengurangi konsumsi minuman beralkohol, terus menghentikan penggunaan handphone setidaknya tuh kayak 30 menit lah sebelum tidur untuk menghindari dampak negatif handphone. Untuk kualitas tidur, mengurangi rokok juga, dan juga menjauhi kebiasaan tidur sepanjang hari pas hari libur. Jangan mentang-mentang, aduh hari libur nih bisa lah balas dendam selama kita kemarin nggak tidur selama kerja kan. Jangan juga, karena itu bakalan ngubah buat jam tidur kita yang nantinya ngaruh ke gangguan tidur. Terus Nah, juga, kemudian adalah psikoterapi listeners. Ini mm, salah satu contoh psikoterapi yang dapat dilakukan dalam terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir penderita gangguan tidur. Jadi ini memang harus kepada tenaga ahli ya yang nantinya mengatasi untuk gangguan tidur ini yang lebih advance lagi gitu. yes. Jadi benar-benar udah sulit dikendalikan. Anda mungkin udah ngecoba yang lain nggak minum kafein dan lain sebagainya, matiin handphone tapi masih. Nah, mungkin bisa memilih
salah satu cara yang ini. Biasanya juga diberikan obat-obat tertentu tapi ya Mhm. itu tadi di bawah pengawasan dokter atau psikiater ya. Betul, termasuk juga kalau misal nih ya udah periksa ke dokter, terus dokter ternyata menganjurkan ada alat khusus juga waktu tidur, ini juga bisa digunakan untuk Anda yang emang udah punya gejala ataupun udah gangguan tidur gitu listeners. Nah, alat ini terdiri dari masker oksigen yang emang terhubung ke alat yang namanya Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP, dan terapi CPAP ini berguna buat membuat saluran pernafasan tetap terbuka. Nah itu dia. Nah berikutnya itu tadi, jadi kalau psikoterapi lebih ke terapi, nah berikutnya adalah obat-obatan. Ini Mhm. biasanya diberikan oleh psikiater yang mengatasi gangguan tidur. Nah obat-obat yang diberikan itu obat penenang listeners, antidepresan. Dan balik lagi biasanya ini sudah lebih advance, lebih lebih kompleks ya. Jadi tidak bisa tidurnya itu biasanya ada penyebabnya, ada hal-hal yang perlu di breakdown gitu Mhm. ya. Nah itu baru akhirnya diberikan obat-obatan seperti ini. Jadi kalau cuman gara-gara sehari 2 hari Anda nggak bisa tidur terus minta obat tenang, ya nggak bisa gitu. Ini udah lebih kompleks ya. Jadi mengenai obat yang harus Anda konsumsi itu dikonsultasikan dan biasanya memang harus ada resepnya. Nggak bisa gitu kita tiba-tiba lagi pengen beli sendiri itu nggak Mhm. bisa. Jadi memang semua harus benar-benar dalam kontrol dokter karena atau psikiater karena kalau tidak akibatnya fatal ya kan. Dan semoga kalau malam ini bisa tidur ya, tidur nyenyak dengan hasil yang memuaskan dari Indonesia dengan China, karena kalau skor sekarang sih masih 0-0 tuh. iRadio. Saat kita dekat, kau menggenggam tanganku. Saat kita jauh, kau mengucap